Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Siti Rahmawati Teng. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini adik-adik? Ibu harap adik-adik dalam keadaan sehat. Ingat, jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Semoga adik-adik semangat dalam belajar di rumah. Nah, adik-adik perhatikan gambar gelas kaca ini. Nah, di gelas kaca ini terdapat ukiran-ukiran yang sangat indah. Otomatis adanya ukiran-ukiran ini akan menambah nilai jual dari gelas-gelas kaca ini. Ukiran yang ada di gelas kaca ini biasanya menggunakan asam fluorida. Nah, asam fluorida itu ia mempunyai sifat yang dapat bereaksi dengan kaca dengan rumus senyawanya itu SiO2, yaitu bereaksi dengan silikon menghasilkan SiF4. Nah, untuk HF ini, asam fluorida ini termasuk asam lemah adik-adik yang memiliki ikatan kovalen. Nah, muncul pertanyaan, mengapa ikatan dalam asam fluorida disebut ikatan kovalen? Apa saja jenis ikatan yang membentuk suatu senyawa? Senyawa apa sajakah yang memiliki jenis ikatan kovalen seperti asam fluorida? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita sama-sama mempelajari materi pada bab ini, yaitu materi ikatan kimia. Nah, coba adik-adik perhatikan kedua gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini laki-laki ini sendiri, dan gambar kedua itu dia sudah punya pasangan atau berikatan. Yang Ibu tanyakan di antara kedua gambar ini, manakah yang lebih stabil? Yang sendirikah atau yang sudah berikatan? Ya, tentunya yang sudah berikatanlah yang lebih stabil. Begitu pula dengan unsur-unsur kimia. Dalam tekanan dan suhu kamar atau dalam keadaan normal, unsur-unsur ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas ya, tidak berada dalam keadaan bebas. Akan tetapi unsur-unsur akan bergabung dengan unsur-unsur lainnya kecuali gas mulia untuk membentuk suatu senyawa. Nah, kenapa harus bergabung dengan unsur-unsur lainnya? Karena untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Oke, selanjutnya itu konfigurasi elektron stabil. Nah, konfigurasi elektron stabil hanya dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia. Oke, adik-adik bisa lihat di sini. Helium itu memiliki nomor atom 2, neon memiliki nomor atom 10, argon memiliki nomor atom 18, kripton memiliki atom 36, xenon memiliki nomor atom 54, dan radon itu memiliki nomor atom 86. Nah, dari helium sampai radon ini itu sudah memenuhi kaidah aturan duplet dan oktet. Artinya gas mulia ini itu sudah stabil ya. Jadi berdasarkan konfigurasi elektron unsur gas mulia di atas ini ya, terlihat bahwa semua unsur gas mulia telah memenuhi kaidah duplet dan kaidah oktet, sehingga unsur gas mulia dinamakan sebagai unsur yang stabil. Ya, jadi
unsur helium itu, unsur helium ini itu memenuhi kaidah duplet, dan unsur neon sampai radon itu memenuhi kaidah oktet. Oleh karena itu, unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Oke, selanjutnya yaitu lambang Lewis. Nah, ini adalah Gilbert and Lewis yang memperkenalkan sistem penulisan ikatan kimia menggunakan lambang untuk menyatakan konfigurasi elektron terluar dari atom-atom yang berikatan. Nah, lambang-lambang ini disebut dengan lambang Lewis ya. Nah, lambang Lewis ini itu menyatakan konfigurasi elektron dari terluar setiap suatu unsur. Contohnya, ini Ibu sudah kasih contoh litium dengan nomor atom 3 dengan konfigurasi elektron 1s2 dan 1s2, 2s1. Nah, otomatis elektron valensinya yaitu 1. Jadi, kita taruh lambang Lewisnya itu 1 karena lambang Lewis ini itu kan tadi seperti yang tadi Ibu bilang itu mewakili konfigurasi elektron terluar atau elektron valensi. Selanjutnya ada berilium dengan nomor atom 4, 1s2, 2s2. Ini struktur Lewisnya seperti ini. Dan aluminium dengan nomor atom 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Jadi elektron valensi dari aluminium itu adalah 3. Jadi ini adalah struktur Lewisnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya ini Ibu sediakan lambang Lewis unsur golongan utama dari golongan 1A sampai, ini 8A maksud Ibu, sampai 8A. Jadi adik-adik bisa lihat lambang Lewis dari golongan 1A sampai 8A. Nah, PPT ini akan Ibu bagikan nanti, jadi adik-adik nanti bisa pelajari ya. Selanjutnya kita masuk pada ikatan ion. Nah, ikatan ion ini sering disebut dengan ikatan elektrovalen. Ikatan ini terbentuk dari ion negatif dan ion positif. Selanjutnya, ion positif terbentuk karena atom melepaskan elektron dan ion negatif karena atom menerima elektron ya. Jadi ion positif ini cenderung melepaskan elektron dan ion negatif itu menerima elektron. Ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya, Ibu berikan contoh di sini yaitu Li2O. Nah, di sini litium ini memiliki nomor atom 3 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s1. Nah, litium ini cenderung melepaskan satu elektron. Dan oksigen dengan nomor atom 8, 1s2, 2s2, 2p6 itu cenderung menerima 2 elektron. Ya, sehingga oksigen ini harus memerlukan 2 atom litium agar oksigen ini bisa stabil. Nah, coba kita lihat pembentukan, coba kita lihat pembentukan Li2O dalam ikatan ion ya. Kita lihat ini. Coba adik-adik perhatikan animasi di bawah ini. Iya. Oke. Ikatan Li dan O terbentuk Li2O. Oke. Selanjutnya contoh lain yaitu ada NaCl ya. Natrium memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, natrium ini cenderung melepaskan satu elektron. Sedangkan klor dengan nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 cenderung menerima satu elektron. Jadi adik-adik bisa perhatikan animasi yang dibuat ini. Semoga adik-adik bisa paham. Nah, di sini juga ada Na dengan konfigurasi elektron 281.
Jadi dia melepaskan satu elektron jadi menjadi Na+, Cl menerima elektron menjadi Cl-. Jadi menghasilkan senyawa NaCl. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Setiap atom berusaha saling memasangkan elektron sehingga terbentuk konfigurasi elektron sempurna. Nah, ikatan kovalen dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ada juga ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen polar dan nonpolar yang akan Ibu bahas. Yang pertama, contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal ini H2 ya, ikatan H2. Nah, dua atom H yang saling mendekat sehingga membentuk ikatan molekul H2. Adik-adik bisa lihat ini. Jadi, dia mendekat, elektronnya tuh dipakai bersama ya. Jadi, H yang satu dan yang H yang satu ini memakai elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Selanjutnya, ikatan antara atom H non-logam dengan atom Cl non-logam. Jadi, ikatan non-logam dengan non-logam ya. Rumus molekul asam klorida adalah HCl. Nah, berikut Ibu kasih konfigurasi elektron dari H dan Cl. H dengan nomor atom 1, 1s1, dan Cl dengan nomor atom 17. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, unsur H ini tidak dapat melepaskan elektronnya kepada unsur Cl. Ya. Sedangkan sama juga ya, Cl juga tidak bisa melepaskan elektronnya untuk unsur H ini. Sehingga terjadi pemakaian bersama elektron. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar di bawah ini ya, sangat jelas bahwa hidrogen dan klor ini memakai elektron secara bersamaan sehingga keduanya mencapai kestabilan. Hidrogen sehingga menjadi elektronnya 2 dan klor elektronnya 8. Jadi hidrogen itu duplet dan klor itu memenuhi kaidah oktet. Oke, selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini adalah ikatan yang terjadi akibat penggunaan bersama dua pasang elektron. Digambarkan dengan dua pasang elektron atau dua garis lurus. Nah, ini dua pasang elektron atau dua garis lurus. Nah, ikatan antar atom oksigen dengan atom oksigen. Jadi O2 ya. Jadi O2, O yang satu berikatan dengan O yang satu itu akan menghasilkan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, mereka berdua ini setelah berikatan telah memenuhi kaidah oktet. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan yang terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron digambarkan dengan 3 pasang elektron dan 3 garis lurus. Ini 3 pasang elektron dan 3 garis lurus. Nah, ini tuh contohnya itu pada ikatan N2. Atom N memiliki nomor atom 7 dengan 5 elektron terluar. Agar dapat stabil, atom N masing-masing membutuhkan 3 elektron. Jadi, atom N yang satu itu akan berikatan dengan atom N yang satunya ini. Sehingga keduanya memenuhi memenuhi kaidah oktet dan mencapai kestabilan. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh ini. Di mana
Bila molekul NH3 bereaksi atau berikatan dengan H+ yang tidak memiliki elektron, itu akan terbentuk NH4+. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, nitrogen ini memenuhi aturan oktet ya. NH3 bereaksi dengan H+, itu menghasilkan NH4+. Seperti ini. Jadi, nah, H+ yang ini itu kan tidak memiliki elektron. Jadi, ia akan memakai bersama dengan nitrogen. Nitrogen ya di sini. Dengan nitrogen yang pasangan elektron bebas dari nitrogen. Nah, ini. Sehingga ini yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga nitrogen sudah memenuhi kaidah oktet, hidrogen juga memenuhi kaidah duplet. Oke, kita masuk dalam ikatan logam. Ikatan logam terjadi dari interaksi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron yang bergerak bebas dalam suatu unsur logam. Hal ini terjadi karena logam tersusun atas atom-atom logam yang berkumpul dalam jarak yang sangat dekat dan membentuk suatu kristal yang kompak atau kompleks, Selanjutnya, jarak antar atom logam yang sangat berdekatan itu mengakibatkan tumpang tindih orbital-orbital kosong, sehingga orbital-orbital kosong itu menyebabkan setiap elektron dari atom logam dengan bebas bergerak dan berpindah tempat dari satu orbital ke orbital lainnya. Nah, oleh karena adanya elektron dari atom logam yang bebas bergerak tadi dan bisa berpindah-pindah itu, maka atom-atom logam tersebut kehilangan elektron valensinya dan berubah menjadi ion-ion positif. Dengan demikian, ion-ion positif tersebut berada di tengah-tengah lautan elektron yang bergerak bebas sehingga timbul gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion positif dan ion negatif tersebut ya, ion positif dan ion negatif atau elektron-elektron tadi. Interaksi inilah yang mengakibatkan adanya ikatan logam. Oke, selanjutnya dengan adanya ikatan logam, maka logam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, adik-adik bisa lihat. Yang pertama, logam itu mengkilap. Yang kedua, sebagai penghantar listrik. Yang ketiga, dapat ditempa membentuk lembaran. Dan yang terakhir, dapat ditarik memanjang membentuk kawat.